Perkenalkan, nama saya Randy Ganda Prayoga-Nenggolan. Saya dari kelas 10 PMIPA 2 membawakan literasi kita hari ini tentang biografi singkat pahlawan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia, di mana pada zaman tersebut ia mendampingi Presiden Soekarno. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ternyata beliau memiliki nama lahir yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Muhammad Attar. Muhammad Hatta atau Muhammad Attar lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau lahir dari keluarga ulama. Kakeknya bernama Syekh Abdurrahman atau Syekh Batu Hampar, merupakan seorang ulama besar yang terkenal di Sumatera Barat pada masanya. Sejak kecil ia dididik dan dibesarkan di lingkungan yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ketika berumur 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, ibunda Muhammad Hatta menikah lagi dengan Agus Haji Ning yang merupakan seorang pedagang dari Palembang. Pernikahan ibunda Muhammad Hatta dan Agus Haji Ning dikaruniai 4 orang anak yang semuanya adalah anak perempuan. Pertama kali Muhammad Hatta menempuh pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah beberapa bulan, ia pindah dan melanjutkan pendidikannya di ELS di Padang. Sewaktu di sekolah, Hatta terkenal dengan anak yang cerdas. Kemudian pada tahun 1913, setelah lulus dari ELS, ia melanjutkan pendidikannya tersebut dan masuk ke Mulo di Padang. Setelah itu, ia pergi ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School. Di sana ia mendapatkan ilmu ekonomi serta perdagangan. Belum puas sampai di sana, kemudian Muhammad Hatta melanjutkan lagi pendidikannya hingga ke Belanda, tepatnya di Netherlands Heder School. Di sana ia memperdalam lagi ilmu bisnisnya. Selama memperdalam ilmu di Belanda, ia aktif bergabung dengan beberapa organisasi dan perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Selama dipimpin oleh Hatta, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih aktif untuk memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar serta ulasan di media massa Indonesia. Pada 25 September 1927, Muhammad Hatta dan teman-temannya ditangkap oleh Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang. Pada akhirnya Muhammad Hatta dihukum dan dipenjara selama 3 tahun di Rotterdam. Ia juga sempat dapat tuduhan akan melarikan diri. Namun semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Bahkan pidato ini bisa sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Untungnya dia sempat dibela oleh 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Pada tahun 1934, Muhammad Hatta bersama Sultan Syahir diasingkan ke Digul, Papua akibat aksinya yang menantang pengasingan Soekarno pada saat itu. Pada saat perang terjadi, Angkatan Jepang menyerang pelabuhan yang ada di Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Setelah berhasil membombardir pelabuhan tersebut, Jepang juga segera menguasai berbagai daerah termasuk Indonesia. Saat itu pemerintahan Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang yang ada di Digul, Papua ke Australia. Pada tahun 1942, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat yang bersamaan, Hatta dan Syair dibawa kembali ke Jakarta. Saat akan mendekati proklamasi kemerdekaan pada 22 Juni 1945,
BPU PKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 yaitu untuk mengelola usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Setelah perjuangan yang panjang, pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat membahagiakan untuk rakyat Indonesia, Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah sehari, kemerdekaan dikumandangkan. Pada 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta resmi dipilih menjadi wakil presiden RI pertama yang mendampingi Soekarno. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selama hidupnya, ia sering sekali dirawat di rumah sakit. Kemudian jenazahnya dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, yang disambut dengan upacara kenegaraan secara terhormat dan dipimpin oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Karena banyak jasa-jasanya untuk Indonesia, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator pada 23 Oktober 1986 bersama dengan Soekarno melalui Kepres nomor 81 TK 1986. Setelah itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Hatta pada 7 November 2012. Itulah biografi singkat Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Terima kasih.